Terima kasih Anda kembali menyaksikan segmen khusus Money Talks. Masih bersama saya Frida Litwina dan juga Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ada sejumlah BPR yang sudah ditutup. Apakah ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap perbankan di daerah? Kalau saya lihat, karena LPS bergerak cepat, mereka kita tanyakan apakah masih mau nyimpan uang di bank. Kalau begini caranya, kami masih mau simpan di bank karena kami percaya. Karena bukti bahwa uang mereka bisa diperoleh balik dengan cepat, itu yang meyakinkan mereka daripada saya ngomong-ngomong. Jadi saya tekankan ke orang-orang saya, begitu cepat proses. Kalau ada halangan, beresin. Kalau nggak bisa Anda beresin, kasih tahu saya cepat-cepat. Jadi malah ini sekarang memberi kepercayaan di daerah bahwa bank-bank itu ternyata memang dijamin dan memang uangnya ada. Makanya saya selalu bilang ke mereka, saya kaya, saya banyak uang. Anda ini uang Anda saya jamin. Bukannya sombong, tapi untuk menjelaskan supaya mereka mengerti bahwa memang uang mereka dijamin. Jadi selama ini tidak menimbulkan dampak negatif, justru menimbulkan dampak yang positif di perbankan atau perbankan daerah. Nah, bagi masyarakat yang kemudian menabung di BPR ini, Pak Purbaya, apa yang perlu dicermati terkait bank tempatnya menyimpan? Adakah signal-signal tertentu yang mungkin masyarakat bisa lihat mengenai suatu bank, ini bahaya atau tidak sih banknya, begitu? Kalau itu kan masyarakat pasti pengetahuannya amat terbatas ya. Mereka bukan ekonom, mereka bukan ahli finansial. Tapi yang pasti mereka harus bisa tentukan, yang bisa mereka kerjakan adalah kalau mau invest di bank, lihat ada logo dijamin LPS-nya apa enggak. Yang kedua, pastikan ada informasi tentang berapa bunga penjaminan atau kalau yang dikeluarkan LPS. Atau kalau nggak tahu, tanya ke banknya, atau tanya ke homepage kita, baca homepage kita di LPS, ada tuh tingkat bunga penjaminan seperti apa. Kira-kira mereka tahu bank mana, jaminannya berapa. Jadi mereka tahu kalau mereka membaca atau masuk ke homepage LPS, simpanan mereka dijamin atau tidak. Jadi mereka harus rajin-rajin melihat itu. Tapi yang utama lihat logo, terus tanya bunga penjaminan LPS berapa, baru bandingkan dengan yang ditawarkan oleh bank ke dia. Nah, tingkat bunga penjaminan LPS itu sendiri kan tidak tetap ya Pak Purbaya ya, ada perubahan-perubahan yang kemudian disesuaikan. Berapa lama sih kira-kira jedanya dari perubahan satu ke perubahan berikutnya? Kita selalu memanage itu dengan hati-hati, menyesuaikannya dengan kondisi perekonomian. Jadi dan sektor finansial tentunya. Itu setiap 3 bulan kita rubah, atau kita rubah atau tidak, yang itu periode reguler. Reviewnya tiap 3 bulan tapinya? Tiap 3 bulan yang wajib ya, diumumkan ke publik dan ini. Tapi setiap bulan kita monitor terus dan kita diskusikan apakah perlu ada perubahan apa tidak. Jadi yang reguler ya 3 bulanan, tapi yang resmi setiap bulan, yang tidak resmi, yang tidak reguler, setiap bulan kita monitor, karena kan ekonomi bisa berubah cepat sekali ya. Jadi kita akan selalu menyesuaikan dengan perubahan kondisi perekonomian dan kita lakukan itu dengan cepat. Riset kita sengaja kita perkuat untuk melihat perubahan-perubahan di sistem perekonomian. Kita mengembangkan berbagai early warning system, early warning indicator untuk melihat pergerakan-pergerakan di ekonomi, perbankan dan lain-lain yang bisa mempengaruhi perekonomian kita. Oke. Nah, kemudian kalau masyarakat pada umumnya itu mengkaitkan tingkat penjaminan bunga bank tersebut dengan tingkat suku bunga acuan yang diumumkan oleh BI. Dulu-dulu seperti itu, Pak Purbaya. Apa memang demikian? Jadi kalau acuan suku bunga BI naik, tingkat suku bunga yang dijamin LPS juga naik. Apa demikian korelasinya? Biasanya sih emang kita berusaha menjelaskan dengan kebijakan bank sentral. Tapi biasanya kalau mereka turun, kita turun, mereka naik, kita juga naik. Cuma naiknya kan nggak harus setajam bank sentral, karena faktor-faktor yang kita perhatikan agak berbeda dengan bank sentral. Dan kami juga mengembangkan metodologi tertentu yang sudah fix, yang kita nggak bisa lari terlalu jauh dari metodologi itu. Kalau kita pindah, nanti BPK nanya kenapa LPS ngerubah seenak jidat. Nggak. Jadi kita semuanya rubah sesuai dengan perkembangan di perekonomian. Dan sekarang kebetulan agak berbeda sedikit dengan bank sentral. Tapi selama itu baik buat perekonomian ya
kita akan ambil langkah seperti itu. Nah, Pak Purbaya bicara mengenai worst case skenario. Kalau ada nasabah yang kemudian uangnya tidak bisa diambil kembali dari bank yang katakanlah bermasalah, apa yang harus nasabah tersebut lakukan? Selama banknya bukan bank bangkrut, bukan urusan LPS sebetulnya, mereka harus lapor ke OJK. Tapi kalau banknya bank dalam likuidasi atau bank dalam resolusi, ada masalah, mereka bisa langsung lapor ke LPS. Lapornya bagaimana tuh Pak caranya, mungkin bisa diberitahu? Bisa, kita punya homepage kita tuh terbuka, ada tempat buat mereka ajukan komplain. Dan kita juga punya banyak monitoring di situ. Biasanya sih kalau ada yang mendesak, tim akan melaporkan ke saya. Kalau menurut saya mengganggu kredibilitas LPS, kita akan cepat-cepat tindak lanjuti. Biasanya seperti itu, dan kita cukup cepat ya. Janjinya cepat ya Pak ya, responsif ya? Oh, kita responsif sekali. Cuman kalau masalahnya masih di OJK, saya nggak bisa masuk, itu aja. Misalnya bank sehat, nasabahnya tiba-tiba uangnya hilang, saya nggak bisa masuk. Berarti nasabah yang banknya sedang dalam resolusi atau akan dilikuidasi bisa menghubungi LPS melalui webpage-nya LPS. Ya, atau bank dalam bermasalah lah, bisa diskusi sama kita. Tapi kalau yang sehat, kita nggak bisa masuk. Nah Pak Purbaya bicara mengenai kondisi kesehatan dan juga likuiditas dari perbankan kita. Saat ini bagaimana ekspektasi terhadap daya tahan perbankan menghadapi berbagai macam dinamisme yang terjadi secara global dan juga dalam negeri? Oh, kita bersyukur kondisi perbankan kita cukup resilient. Kalau Anda ingat menjelang masuk 2023 ini, banyak yang bilang kita akan resesi, akan jatuh ekonominya dan lain-lain, perbankan juga akan susah. Ternyata kan enggak juga. Jadi kondisi perbankan kita bagus karena kebijakan yang baik dari KSSK, dari Kementerian Keuangan, dari BI, dari OJK, dan dari kami juga yang saling menunjang sehingga bisa menciptakan keadaan yang baik walaupun kondisi globalnya nggak terlalu clear kan sampai sekarang. Kalau kita lihat CAR-nya, perbankan kita masih 27%, jauh di atas persyaratan. DPK juga masih tumbuh, walaupun agak lambat tumbuhnya 3,43%. NPL gross turun ke 2,43%, sebelumnya 2,5%. Jadi ada perbaikan yang terus-menerus. Kredit perbankan juga masih tumbuh sekitar 8,99%, jadi 9% tumbuhnya. Jadi masih menunjukkan keadaan yang ekspansif. Artinya sektor finansial kita masih cukup siap membiayai ekspansi ekonomi kita. Nah, bicara mengenai tahun depan, future, pertumbuhan kredit menurut Pak Purbaya, apakah trennya ini akan meningkat? Dalam kondisi sekarang saja, kita masih tumbuh 9% yang kreditnya. Saya pikir ke depan kalau ketidakpastian yang politik itu sudah berkurang, orang akan berani melakukan ekspansi kredit lagi. Kalau saya lihat sih, second half semuanya akan mengalami percepatan. DPK, pertumbuhan kredit, ekonomi, dan lain-lain. Karena ketidakpastian utama sudah hilang dari perekonomian. Tapi yang penting adalah kebijakan Bank Sentral, Keuangan, dan kami dan OJK memungkinkan atau menciptakan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat. Jadi harusnya second half sana akan lebih baik dibandingkan dengan sekarang, termasuk tadi laju pertumbuhan kredit dari perbankan. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Purbaya atas waktunya di CNBC Indonesia. Semoga nanti kalau diadakan survei berikutnya, 100% orang bisa tahu bahwa uangnya itu di bank dijamin oleh LPS. Semoga demikian, Mbak. Baik. Terima kasih. Demikianlah dialog kami bersama Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Saya Frida Litwina, CNBC Indonesia Beyond Business.